Shalom, selamat pagi. Saudara kekasih Kristus, kita bertemu kembali di ibadah pagi HKBP Denpasar, tepat hari Selasa, tanggal 30 April 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 825 ayat 2. Nabadiai hatani hatai lam hutan dadosaki alani hatanai. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati hidup kami dari hari ke hari. Pada pagi hari ini kami akan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu untuk membuka semua aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan beserta dengan kami dan memberkati ibadah kami ini menjadi pujian yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 32. Begini dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Kristus, kalau kita mendengar firman ini dibacakan, kita akan mengingat sebuah kejadian yang dahsyat, di mana kejadian itu mempengaruhi hati dan pikiran, terkhusus para murid-murid Tuhan Yesus. Dan firman ini bagian dari cerita tersebut. Ketika Tuhan Yesus telah meninggalkan mereka, saat ini dua orang murid Yesus yang hendak berjalan ke kota Emmaus, mereka memperbincangkan keadaan yang mereka alami. Tentunya mereka merasakan suasana hati yang begitu galau dan sangat lelah, juga termasuk kehilangan semangat. Mereka kehilangan semangat ketika Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Dan apa yang mereka rasakan sebelumnya ketika bersama dengan Tuhan Yesus, hati mereka, pikiran mereka sangat berkobar-kobar. Tetapi saat Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, maka mereka telah kehilangan semangat itu. Dan mereka sepertinya kurang bergairah dalam kehidupan. Dan inilah yang mereka perbincangkan. Murid Tuhan Yesus yang mengalami suatu berita yang tiba-tiba, yang sebenarnya bukan tiba-tiba dan sudah pernah diingatkan, tetapi ketika mereka mendengarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka justru berpikir apa mungkin itu terjadi. Dan dalam keadaan seperti itu mereka bertemu dan berbincang-bincang di dalam perjalanan, dan tiba-tiba saja saat mereka membicarakan tentang keadaan mereka yang sangat mengenaskan, memprihatinkan, dan juga sungguh tidak berdaya, tiba-tiba saja Yesus datang ke tengah-tengah mereka, menjumpai mereka,
ikut nimbrung bersama dengan mereka, bercerita panjang lebar soal keadaan yang mereka alami. Mereka tidak sadar kalau pada saat itu ternyata Yesus bersama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenali Yesus. Mereka terbawa suasana ketika mereka bercerita dan berbincang tentang keadaan yang mereka alami. Dan Yesus datang untuk mengingatkan mereka sebenarnya. Mengingatkan mereka tentang keadaan supaya mereka itu benar-benar merasakan kalau Yesus itu yang pernah bersama-sama dengan mereka, yang sudah pernah diceritakan bahwa ketika dia akan pergi, dia akan datang kembali. Ketika dia akan mati, dia akan dibangkitkan kembali. Dan sebenarnya pada saat Yesus berbincang-bincang dengan mereka, Yesus mengabarkan kepada mereka tentang Injil, tentang kehidupan, tentang keselamatan. Dan mereka asik berbincang-bincang. Dan mereka sepertinya semangat ketika Yesus kembali mengingatkan mereka tentang bagaimana Injil yang harus disampaikan, dan bagaimana Yesus ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, bagaimana mereka, dan secara tidak sengaja juga ternyata pada saat Yesus membawa mereka ke suasana di mana mereka pernah bersama-sama dengan Yesus berjalan dan berbincang-bincang, memberitakan dan juga diajarkan kepada mereka tentang Injil keselamatan. Dan ternyata semangat mereka kembali berkobar-kobar. Dan itu suasana yang terbentuk ketika Yesus bersama dengan mereka. Meskipun mereka tidak sadari, tapi ternyata kedatangan Yesus pada saat itu di tengah-tengah mereka bisa membangkitkan kembali semangat mereka. Dan Yesus melihat itu sebagai suatu tanda kalau ternyata para murid-murid Tuhan Yesus itu sangat merindukan Tuhan Yesus. Dan kita tahu saudara-saudara, saat Yesus hendak mau pergi, mereka mengundang Yesus untuk duduk bersama-sama dengan mereka, untuk singgah dan menginap karena hari sudah malam. Dan Yesus juga mau bersama-sama dengan mereka. Dan saat mereka duduk bersama dan mau makan, Yesus kembali memecah-mecahkan roti dan memberkatinya dan memberikannya kepada murid-murid. Dan pada saat itulah murid-murid sadar kalau ternyata Yesus ada bersama dengan mereka, dan saat itu juga Yesus pergi dari pandangan mereka. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, ternyata ketika mereka merasa kehilangan Tuhan Yesus, mereka tidak mempunyai semangat hidup. Dan ketika Yesus hadir kembali, mereka memiliki semangat hidup kembali dan hati mereka berkobar-kobar saat Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan kalaupun mereka pada saat itu tidak menyadari hal itu, tetapi akhirnya mereka menyadari kalau sebenarnya Yesuslah yang menjadi penyemangat bagi mereka. Saudara, ada kalanya kita juga mengalami hal yang sama. Mengalami penurunan dari semangat oleh karena sesuatu hal, oleh karena banyaknya sesuatu yang menghimpit kehidupan kita. Bisa saja kita ini mengalami masa-masa penurunan semangat atau mengalami berbagai kekecewaan di dalam kehidupan kita. Dan kita sering kehilangan gairah hidup oleh karena banyaknya yang membuat kita, bisa saja itu pekerjaan yang mungkin kita mendapat kesulitan atau di PHK, atau mungkin bisnis kita tidak begitu baik atau merugikan, atau hal-hal lain, misalnya hubungan kita kepada saudara kita, teman kita sedang dalam keadaan konflik dan lain sebagainya. Bisa saja itu menurunkan semangat kita, dan banyak faktor yang menyebabkan kita. Kegagalan juga bisa menyebabkan keadaan kita semakin frustasi, dan akhirnya kita mengalami penurunan semangat dan kehilangan gairah dalam kehidupan. Saudara-saudara kekasih Kristus, saat kita mengalami hal seperti itu, sama seperti yang dialami oleh para murid-murid, kita harus menghadirkan kembali Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, harus mengingatnya. Kita harus memanggil Yesus dalam kehidupan kita, karena kita percaya dan kita tahu bahwa di dalam Yesus selalu ada
selalu ada penyelesaian. Dan kita harus ingat bahwa Yesus selalu ada untuk kita. Dia mau menolong kita, Dia mau mengembalikan kebaran hati kita, Dia mau mengembalikan semangat kita, dan Dia mau dengarkan kita, mendengarkan semua keluhan kita. Kita harus tetap mengikut Dia, mengingat Dia. Kita akan semangat kembali saat kita mengundang Yesus dalam setiap persoalan hidup kita. Karena kita tidak akan pernah mampu sendiri mengatasi setiap persoalan yang kita alami. Maka datanglah pada Yesus. Dan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita akan kembali menyemangati kita. Dan Dia akan terus ada untuk kita. Mari kita terus melibatkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Dia selalu siap untuk menolong kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh para murid-murid ini. Ketika mereka kehilangan jati diri saat mereka kehilangan Yesus. Orang yang kehilangan Yesus akan membuat semangat hidupnya hilang. Tetapi orang yang menghadirkan Yesus dalam kehidupannya akan kembali bersemangat. Maka mari bersukacita. Mari mengobarkan hati kita, mengobarkan iman kita kembali kepada Yesus. Panggillah Dia saat apapun terjadi. Karena Dia selalu ada untuk kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu bisa memanggil Engkau, menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami. Saat kami mengundang Engkau dan kami percaya padamu. Dan Engkau akan selalu ada buat kami. Karena kami anak-anak Tuhan yang sudah memberikan segalanya buat kehidupan kami. Dan kematian-Mu yang sudah menjamini kehidupan kami. Kiranya tidak membuat kami menjadi kehilangan jati diri kami lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap harus menyadari bahwa Engkau selalu ada buat kami. Buat segala persoalan hidup kami. Saat kami mengalami penurunan dan semangat hidup. Saat kami mengalami frustasi dan banyak masalah dalam kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Untuk itu, ingatkan kami untuk selalu datang kepadamu dan menghadirkan Engkau dalam setiap persoalan hidup kami. Karena kami akan bisa menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau yang senantiasa mendampingi kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami, dalam semua pergumulan kami, dalam semua kerja kami, dalam semua perjalanan hidup kami. Agar kiranya kami tetap baik-baik saja ketika kami merasakan Engkau selalu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, sertai kami sepanjang hari ini bersama dengan orang-orang yang kami sayangi. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman Sang